Saya Dwi Febriani Trias Ningsih dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah yang merupakan keturunan Bani Hashim. Golongan Abbasiyah kemudian merupakan cabang dari golongan Hasimiyah. Sejak awal Bani Umayyah, terutama Muawiyah, menghormati keluarga Ali, sehingga Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah saat itu, mengalokasikan Al-Humaimah, wilayah di Yordania, kepada Ali bin Abdullah bin Abbas. Dan kemudian keluarga Ali tersebut beliau menetap di sana. Negeri Umaymah sebenarnya adalah negeri yang tentram dan tenang, dan Ali bin Abdullah tidak melakukan gerakan untuk meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah, tetapi putra beliau Muhammad bin Ali melakukan gerakan untuk meruntuhkan Bani Umayyah. Muhammad bin Ali membentuk faksi Hamimah Kufah Khurasan, di mana Hamimah sebagai pusat pemerintahan dipilih sebagai pusat gerakan karena Hamimah terletak berdekatan dengan Damaskus. Sementara itu Kufah dipilih sebagai pusat perhubungan karena daerah tersebut terletak di pertengahan, di mana berhimpun golongan-golongan Ahlul Bait. Sementara itu di Khurasan juga sebagai pusat kegiatan yang terdapat golongan Mawali yang ingin menuntut bela Bani Umayyah yang menganggap martabat mereka lebih rendah dari bangsa Arab. Dan ditambah lagi Khurasan merupakan negeri yang baru mengenal Islam, sehingga ada kemungkinan untuk mempengaruhi penduduknya. Muhammad bin Ali menyukai cara misterius dalam rencana gerakan bawah tanahnya. Informasi cepat tersiar dari Khurasan, Kufah, lalu ke Umaymah. Sementara itu propagandis Abbasiyah menyamar menjadi pedagang atau haji. Propagandis besar pertama adalah Abu Ikrimah al-Siraj atau Abu Muhammad al-Sadiq. Ia memilih 12 pemimpin dari bangsa Arab. Ini merupakan asumsi bahwa Daulah Abbasiyah didirikan di atas pundak bangsa Turki. Para pemimpin tersebut tunduk mengikuti perintah propagandis besar tanpa mengenal imamnya. Propaganda Muhammad mulai terlihat buahnya di Khurasan. Selanjutnya muncul tokoh-tokohnya sehingga mendorong gubernur saat itu Asad bin Abdullah al-Kisri untuk menangkap Abu Ikrimah al-Siraj dan pengikutnya dan membunuhnya tahun 107 Hijriah. Hingga tahun 118 Hijriah, Asad bin Abdullah berhasil membongkar sebagian pemimpin rencana Abbasiyah dan bertindak keras terhadap mereka, sehingga propaganda Abbasiyah berlindung di balik gerakan misterius. Mengingat tokoh propaganda sudah dikenal, maka perlu adanya perubahan. Akhirnya dipilih Ahmad bin Yazid atau Qaddafi sebagai propagandis baru di Khurasan. Hanya saja pemilihan ini tidak disepakati oleh semua pihak, sehingga muncul pengingkaran dan akhirnya dapat terbongkar. Akhirnya propagandis baru ini tewas dibunuh oleh Asad bin Abdullah pada tahun 118 Masehi Hijriah. Perbuatan Qaddafi menorehkan noda hitam dalam potret propaganda Abbasiyah yang menyebabkan orang-orang tidak percaya lagi dengan propagandis baru. Tahun 125 Hijriah, Muhammad bin Ali meninggal dunia. Ia berpesan kepada putranya Ibrahim bin Muhammad untuk mengikuti perkembangan propaganda Abbasiyah. Pada tahun tersebut mulai ada pelapangan bagi propaganda Abbasiyah, yaitu pasca wafatnya Khalifah Bani Umayyah Hisam bin Abdul Malik dan kesibukan Daulah Umayyah untuk menghadapi konflik internal. Ditambah lagi berkat bimbingan Imam Abbasiyah, maka propaganda Abbasiyah menetapkan untuk mengeksploitasi konflik suku di Khurasan. Konflik tersebut terjadi karena gubernur Khurasan saat itu, Nasr bin Siyar, adalah orang Arab Mudar, padahal mayoritas penduduk Khurasan berasal dari Arab Yamani, sehingga penduduk Khurasan tidak menyukai gubernur ini. Semua peristiwa ini membantu kebangkitan kembali propaganda Abbasiyah. Pada tahun 128 Hijriah muncul sosok pribadi kuat, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Ibrahim bin Muhammad melihat kecerdasan dan kapabilitas dalam diri Abu Muslim yang memutuskan untuk mengirim Al-Khurasani ke Khurasan, di mana propaganda sedang tumbuh berkelanjutan. Tahun 129 Hijriah, Abu Muslim menerima surat dari imam yang berisi instruksi untuk melakukan propaganda secara terang-terangan. Pada saat yang bersamaan, gubernur Khurasan sedang disibukkan oleh konflik internal yang melanda negeri. Karena itu, pada hari raya Idul Fitri, Abu Muslim mulai salat dengan kaum muslimin. Bentrokan pertama antara kekuatan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berlangsung di Khurasan. Dalam bentrokan ini, Abu Muslim dapat mengalahkan kekuatan Nasr bin Siyar, sehingga pengikutnya menjadi banyak. Abu Muslim menerapkan trik halus yaitu ia mengirimkan surat kepada Arab Yamaniyah yang berisi ajakan untuk bergabung, demikian dengan Arab Mudariyah. Suasana semakin tegang saat Marwan bin Muhammad mengirimkan utusan untuk mencari Ibrahim bin Muhammad, imam yang menetap di Umaymah. Kemudian imam tersebut diborgol dan dibawa ke khalifah di Damaskus lalu dipenjarakan. Tahun 131 Hijriah, Abu Muslim mampu menguasai kerajaan sehingga Nasr bin Siyar melarikan diri dan meninggal.
Dengan demikian, seluruh Khorasan tunduk pada Abu Muslim. Pada tahun 132 Hijriah, kekuatan Abu Muslim memperoleh kemenangan melawan Irak. Ia bergerak ke arah Kufah sambil mengamankan Bani Abbas. Di tahun itu pula Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia di penjara. Sebelum meninggal, ia berpesan agar saudaranya Abdullah bin Muhammad As-Safah menggantikannya sebagai khalifah. Secara de facto, As-Safah dipilih sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Pada tahun itu, As-Safah mengirim pasukan untuk menantang orang-orang Umayyah. Pasukan ini berhasil menghancurkan orang-orang Umayyah dan meruntuhkan dinasti Umayyah, sehingga pemerintahan beralih ke tangan Bani Abbas kecuali wilayah Andalusia. Yang B, para khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 524 tahun, yaitu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 508 Masehi, yaitu dari 750 sampai 1258 Masehi, dengan 37 khalifah dengan ibu kota di Baghdad, dimulai dari Abu As-Safah dan ditutup oleh Abu Ahmad Abdullah Mustaqsim. Para sejarawan biasa membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini menjadi 4 periode. Yang pertama, periode para khalifah yang kuat. Yang kedua, periode kebangkitan orang-orang Turki. Yang ketiga, periode kebangkitan orang Bani Bulayh. Yang keempat, periode kebangkitan dinasti Saljuk. Ketika Mongol menaklukkan Baghdad pada tahun 656 atau 1258 Hijriah, ada seorang pangeran dinasti Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan khalifah dengan gelar khalifah yang berkuasa di bidang keagamaan saja di bawah kekuasaan Bani Mamluk di Kairo, Mesir, tanpa kekuasaan duniawi yang bergelar sultan. Jabatan khalifah yang disandang keturunan Abbasiyah di Mesir itu akhirnya diambil oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani ketika menguasai Mesir tahun 1517 Masehi. Dengan demikian, maka hilanglah kekuasaan Abbasiyah untuk selama-lamanya. Kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah berangkat dari penyebab jatuhnya dinasti Umayyah. Pelajaran berharga ini akhirnya memberi inspirasi untuk membuat kebijakan-kebijakan baru. Tentunya kebijakan tersebut berbeda dengan kebijakan sebelumnya pada masa dinasti Umayyah. Kebijakan tersebut menjadi faktor kemajuan dinasti Abbasiyah. Di antaranya yaitu adanya suatu strategi brilian, yaitu dengan menerapkan kembali prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Strategi ini dianggap sangat penting mengingat masyarakat yang sangat bervariasi latar belakangnya, suku, dan rasnya. Maka dengan prinsip ini berubahlah pola pikir masyarakat. Yang kedua yaitu pembentukan ketentaraan profesional. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional seperti saat itu. Tentara dibina secara khusus untuk menjadi prajurit profesional, bukan hanya cakap dalam peperangan, namun mampu mengamankan keamanan negara sehingga stabilitas negara dapat terjaga. Yang ketiga yaitu adanya perbaikan pada sektor-sektor perekonomian. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, upaya yang dilakukan adalah dengan mempermudah transportasi jalur perdagangan, yaitu dibangunnya stasiun kafilah dagang dan tersedianya air yang cukup di tempat itu. Adanya kuda-kuda yang tangguh untuk mempermudah dan mempercepat layanan pos. Ditingkatkannya armada dagang, dan perbaikan tersebut tidak hanya pada penyediaan fasilitas fisik saja, namun fasilitas keamanan dan keamanan juga, sehingga mendukung kelancaran lalu lintas perdagangan dan tentunya menambah income yang sangat besar bagi perbendaharaan negara. Dengan banyaknya income tersebut, kas negara dapat meningkatkan bidang-bidang lainnya seperti perindustrian, pertanian, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adanya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Saat itu bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung sangat efektif dan berdaya guna. Yang kelima yaitu gerakan penerjemah. Meskipun kegiatan penerjemah tersebut sudah dimulai sejak masa dinasti Umayyah, namun upaya besar-besaran itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu berusaha untuk menerjemahkan manuskrip-manuskrip berbahasa asing, terutama bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah kemajuan peradaban Islam era Abbasiyah. Itu ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu keislaman lain yang meliputi teologi atau ilmu kalam dan fikih.
Lalu kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah. Cikal bakal kemunduran dinasti Abbasiyah ini sebenarnya sudah terlihat sejak periode pertama. Banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi oleh dinasti ini. Beberapa gerakan politik yang merongrong pemerintah dan mengganggu stabilitas negara muncul di mana-mana, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah itu sendiri yaitu satu, kemunduran politik. Ada tiga faktor yang menyebabkan kemunduran dari politik itu, yaitu satu, lemahnya khalifah, perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Yang kedua yaitu terjadinya desintegrasi. Terjadinya desintegrasi ini ditandai sebagai munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri sendiri dari kekuasaan Baghdad. Dan yang ketiga adalah persaingan antar bangsa. Lalu, kemerosotan ekonomi. Kemakmuran yang diraih oleh dinasti Abbasiyah pada periode pertama tidak lagi dirasakan pada periode kedua ini. Pendapatan negara menurun serta pengeluaran meningkat lebih besar. Penurunan ini disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, terus diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti yang memerdekakan diri sendiri sehingga mereka tidak mau membayar upeti. Lalu banyaknya terjadi kerusuhan yang berdampak pada terganggunya perekonomian rakyat. Akibatnya negara menjadi miskin dan harus mengeluarkan banyak dana untuk membayar tentara asing yang disewa oleh Khalifah Abbasiyah. Lalu konflik keagamaan. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Perang Salib. Perang Salib ini terjadi kurang lebih hampir 2 abad, yaitu pada tahun 1096 sampai tahun 1291 Hijriah. Perang ini dilatar belakangi oleh keberhasilan umat Islam dalam menduduki kota-kota suci Kristen seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Dan yang terakhir adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Mubarok. Saya dari kelas TBIC. Di sini saya dari kelompok 6 akan membahas tentang poin C, yaitu perkembangan kebudayaan dan ilmu rasional pada masa dinasti Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah itu lahir setelah dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu di kota Baghdad. Di sana pula lah perkembangan peradaban sangat maju dan ilmu-ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kebudayaannya pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah itu tidak mencakup bidang sosial saja ya, tetapi mencakup seluruh kehidupan. Di dalam menurut Philip Kahilti 1974 332 sampai 416 dilansir dari halamannya tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu administrasi pemerintahan, yang kedua organisasi militer, yang ketiga administrasi wilayah pemerintahan, yang keempat pertanian, perdagangan, dan industri, yang kelima adalah islamisasi pemerintahan, dan yang terakhir adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan umum. Yang pertama yaitu sistem administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan sistem teknis pemerintahan itu, dinasti Abbasiyah itu memiliki kantor pengawas yang dinamakan Dewan Al-Zimani, yang pertama kali diperkenalkan oleh Al-Mahdi. Di sini sistem organisasi militer pada masa dinasti Abbasiyah itu berjalan dengan baik, terorganisir, terkontrol. Sistem organisasi militernya itu berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pada bidang perdagangan. Di sebelah barat itu para pedagang dari
masa dinasti Abbasiyah telah mencapai Maroko dan Spanyol. Perdagangan di Mediterania Arab itu tidak terlalu berkembang ya, tidak mengalami kemajuan yang berarti. Laut Hitam juga tidak bisa mendukung perdagangan maritim, meskipun pada abad ke-10 telah dilakukan perdagangan singkat melalui jalur darat ke utara dengan orang yang tinggal di kawasan Valda. Selanjutnya yaitu di industri kerajinan, yaitu perkembangan industri rumah tangga di pertanian yang maju dapat dilihat dari hasil industrinya, yaitu yang berupa karpet, sutra, kapas, dan kain wol, satin, dan brokat, sofa, kain pembungkus bantal, juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu Islamisasi pemerintahan. Sebanyak 5.000 orang Kristen Bani Tanuh dekat Aleppo mengikuti pemerintah Khalifah Al-Mahdi untuk memeluk agama Islam. Sebagian dari mereka itu memeluk agama Islam itu tidak atas kemauan dirinya sendiri, akan tetapi agar terbebas dari pajak, seperti itu, seperti bebas pajak karena mereka masuk ke Islam. Karena sebelumnya agama mereka yaitu Zoroaster atau yang biasa kita sebut Majusi. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan umum. Di sini masuk dalam ilmu-ilmu rasional ya. Ilmu rasional itu merupakan ilmu yang masuk akal, lebih singkatnya kayak gitu. Ilmu yang sesuai dengan akal dan sesuai hukum alam. Di sini yaitu perkembangannya yang sangat terlihat yaitu pada ilmu fikih. Di sini lahir 4 mazhab ilmu fikih terbesar yang dianut oleh umat Islam Sunni seperti saat ini yang kita pelajari, yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, terus Imam Malik bin Anas, selanjutnya Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Selanjutnya juga berkembang dalam ilmu tafsir dan ilmu fikih dan juga ilmu hadis yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu pada penulisan. Di sini muncul tokoh-tokoh yang seperti Juraid, Malik ibnu Amnas, juga Al-Rabi ibnu Sabib, dan Ibnu Al-Mubarak. Selanjutnya yaitu kemajuan ilmu-ilmu rasional pada bidang sains dan teknologi, seperti dalam bidang matematika misalnya. Ada Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi sang pencetus ilmu algebra, algoritma, salah satu cabang matematika yang bahkan juga diambil dari namanya. Selanjutnya dalam bidang astronomi didukung langsung oleh Khalifah Al-Mansur dan juga disebut sebagai seseorang astronom. Selanjutnya pada era Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, sejumlah teori astronomi kuno dan Yunani direvisi dan dikembangkan lebih lanjut. Tokoh astronom muslimin yang terkenal pada era Abbasiyah yaitu ada Al-Khwarizmi, Ibnu Jabir Al-Batani, Abu Raihan Al-Biruni, serta Nasir al-Din al-Tusi. Sedangkan pada ilmu fisika telah dikembangkan oleh Ibnu Al-Haysham atau yang dikenal di barat dengan sebutan Al-Hazen. Selanjutnya pada bidang ilmu kimia ada nama-nama Jabir bin Hayam atau yang terkenal Geber di barat yang menjadi pioner ilmu kimia modern. Selain itu ada Abu Bakar Zakaria Ar-Razi yang pertama kali mampu menjelaskan pembuatan asam garam dan alkohol. Dan para pakar kimia muslim inilah yang sejumlah ilmuwan barat seperti Roger Bacon yang memperkenalkan metode empiris ke Eropa dan Isaac Newton banyak belajar daripada mereka.
Dalam bidang kedokteran muncul tokoh-tokoh seperti Al-Kindi yang pertama kali mendemonstrasikan penggunaan ilmu hitung dan matematika dalam dunia medis dan farmakologi. Atau juga Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan lain sebagainya. Era Abbasiyah juga mengalami kemajuan pada bidang ilmu biologi, geografi, arsitektur, dan lain sebagainya. Di zaman Abbasiyah inilah kemajuan ilmu-ilmu rasional itu berkembang dengan sangat pesat dibanding pada masa Bani Umayyah. Teknologi pun juga begitu, berkembang dengan sangat pesat. Selain itu juga didirikannya perpustakaan, universitas, tempat belajar, mengaji ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu agama, dan lain sebagainya. Misalkan ada Madrasah Nizamiyah, adalah sebuah sekolah tinggi di Baghdad yang didirikan oleh Wazir Nizam al-Mulk pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Qaim bin Amrillah. Sekolah tinggi ini amatlah masyhur, terkenal. Letaknya di daerah Ar-Rushafa di kota Baghdad, di sisi sebelah timur Sungai Tigris. Dibangun pada 457 Hijriah atau 1065 Masehi. Di sekolah ini tuh mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan bersama-sama, belajar bersama-sama, dan dianggap sebagai lembaga pendidikan yang paling ternama, yang paling termasyhur pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, demikianlah perkembangan kebudayaan dan ilmu-ilmu rasional pada masa dinasti Abbasiyah yang sudah saya paparkan. Dari berbagai perkembangan itu tidak lepas dari usaha Bani Umayyah yang sebelumnya dalam merintis kemajuan. Hanya saja pada masa Umayyah, Bani Umayyah tidak terfokus karena mereka tersibukkan pada pengembangan wilayah kekuasaan Islam. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada lebihnya, itu semua dari Allah Ta'ala. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.